Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Waalaikumsalam. Ya. Oke, kita mulai saja ya. Ini masa Elsa sendirian, Pak? Apa, tenang aja, ini kan saya rekam. Ya. Oke, jadi iya bagusnya memang di mute saja itunya, speakernya atau apa audionya biar nggak mengganggu. Nah, oke, sip, terima kasih. Ya. Oke, nggak apa-apa kan sendirian. Jadi kita bicara tentang hari ini tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Mungkin sambil WA teman-temannya boleh. Apa itu populasi, sampel, dan teknik sampling? Ini satu bagian dari metodologi penelitian yang penting, yang tidak bisa ditinggalkan atau yang ya selalu menjadi syarat harus ada begitu ya. Apa itu? Nah, kita mulai dari pengertian populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti atau yang karakteristiknya akan diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan lain-lain. Artinya populasi itu bisa berupa objek, bisa berupa subjek juga. Bisa berupa orang, bisa institusi, bisa organisasi, atau bahkan bisa berupa benda-benda. Nah, itulah populasi. Jadi kadang ada yang memberikan istilah sekumpulan dari objek atau subjek yang akan diteliti. Nah, sekumpulan ini maksudnya keseluruhan gitu ya. Nah, totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai semua objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Intinya sebenarnya populasi ini keseluruhan dari suatu objek atau subjek yang akan diteliti. Nah, contohnya apa populasi? Ya, misalkan seluruh penduduk Indonesia itu adalah populasi. Seluruh mahasiswa CIC itu adalah populasi. Seluruh penduduk kota Cirebon itu adalah populasi. Nah, contoh yang lain dalam organisasi, ya bisa perguruan tinggi swasta wilayah Cirebon atau wilayah Jawa Barat, atau populasinya berupa kantor-kantor kelurahan sekota Cirebon atau se-Jawa Barat. Itu adalah jumlah keseluruhan dari kantor kelurahan se-Jawa Barat. Nah, misalkan begitu, itulah populasinya. Kemudian sampel. Kadang kita memahami sampel itu contoh boleh. Sampel atau contoh gitu ya, sebagai bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi. Artinya kita ambil satu sampel dan kesimpulan dari sampel tadi berlaku juga untuk populasi. Jadi misalkan mahasiswa Universitas CIC akan diteliti tentang kegemaran atau dalam penggunaan sarana online. Ya. Kemudian yang diteliti, diambil sampelnya adalah orang-orang yang memang setiap hari sudah menggunakan online.
gitu ya. Nah, dari sampel yang diambil itu belum tentu mewakili, gitu ya. Karena mahasiswa JJ bisa jadi tidak semuanya itu paham tentang online, barangkali seperti itu. Makanya syarat suatu sampel itu dia harus merupakan suatu sampel yang mempunyai karakteristik sama dengan populasi. Artinya nanti kalau dikenakan ke populasinya akan mewakili, gitu ya. Jadi ini contoh dari yang diambil dari populasi sebagai wakil, gitu ya. Itu sampel. Dan teknik sampling itu adalah teknik untuk mengambil sampel, atau teknik sampling bisa disebut juga teknik pengambilan sampel dari populasi. Nah, jadi sampel yang merupakan bagian dari populasi tersebut, cara ngambilnya bagaimana? Cara mendapatkan sampel yang akan diteliti itu bagaimana? Nah, kemudian intinya dari sini nanti setelah dari populasi, kemudian dari populasi itu bagaimana cara diambil sampelnya dengan teknik sampling, akhirnya didapati suatu sampel. Sampel ini perwakilan yang mewakili populasi. Artinya dalam kesimpulan nanti, kalau disimpulkan berlaku juga untuk populasi. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam gambar ini, populasi, sampel, dan sampling. Yang pertama, populasi. Populasi itu sebuah nilai yang besar. Artinya bisa keseluruhan organisasi, keseluruhan mahasiswa yang diteliti, atau objek yang lain, bahkan benda, begitu ya. Ada penelitian tentang tingkat kerusakan dari produksi pasta gigi tertentu. Nah, kita akan teliti sehari itu diproduksi pasta gigi berapa. Nah, diambil sampelnya, gitu ya. Ditelitilah sampel itu, kemudian setelah selesai digeneralisasikan, kembalikan ke populasinya. Artinya hasil penelitian misalkan ditemukan, oh ternyata 0,5% pasta gigi yang diproduksi itu mengalami kerusakan. 0,5. Ya, artinya tingkat kerusakan begitu. Jadi itu dari sampel itu kemudian diterapkan untuk populasi. Ya, selanjutnya mengapa mesti harus ada sampel? Yang pertama, manfaat sampling itu adalah menghemat biaya penelitian. Ya, kalau bayangkan saja kalau yang diteliti 1000, kemudian dari 1000 itu semua diberi kuesioner untuk menjawab. Nah, Anda untuk mencetak kuesionernya aja berapa, begitu ya. Belum. Yang kedua, menghemat waktu penelitian. Menangani 100 orang tentu saja lebih mudah daripada 1000 orang. Menyimpulkan atau menyederhanakan data dari 1000 orang, proses pencatatan dari 1000 orang ke 100 orang, itu kan perbedaannya banyak. Yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Justru dengan adanya sampel, data bisa lebih akurat, lebih baik, begitu ya. Kenapa? Karena kalau dengan orang 1000 tadi, ketika ditanya satu persatu, atau mereka harus jawab, kita kan ngasih kuesioner kepada mereka itu dikawal. Artinya sudah dijawab belum, kemudian kuesionernya itu sudah kuesionernya itu ada yang ditanyakan enggak, begitu ya. Kalau enggak kita kawal seperti itu kan nanti akhirnya mereka hanya asal.
Nah, betapa capeknya begitu ya terhadap 1.000 orang. Dan akhirnya kan berkurang itu tingkat ketelitiannya, yang penting jawab sajalah, akhirnya begitu ya. Jadi dengan sampel itu justru dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Kemudian juga yang keempat, manfaatnya akan memperluas ruang lingkup penelitian. Artinya kalau kita mau perluas dengan sampel, artinya sangat memberikan kemungkinan begitu ya. Kalau dengan orang yang lebih banyak itu, waduh, repot ya. Gitu. Oke. Nah, yang ketiga, syarat-syarat sampling sekarang. Syaratnya gimana? Teknik sampling itu boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Ya. Bila keadaan populasi itu bersifat heterogen, ya, sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif, ya, atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Itu, ya. Ada gangguan nih sebentar. Ya, secara teknik sampling ya. Dalam teknik sampling itu boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen. Homogen itu artinya semuanya sama atau memiliki karakteristik yang sama atau paling tidak hampir sama. Ya misalkan mahasiswa, semua mahasiswa gitu ya. Beda dengan sensus penduduk begitu ya, nanti akan kita bahas secara terpisah. Nah, bila keadaan populasi bersifat heterogen, artinya heterogen kan tidak sama ya. Sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif, tidak mewakili, atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Nah, oke, selanjutnya macam-macam jenis dari teknik sampling. Ada beberapa model. Yang pertama, teknik sampling ini terbagi menjadi dua. Random sampling dan non-random sampling. Kita lihat random sampling dan non-random sampling. Kalau random sampling itu, random itu acak ya. Sedangkan non-random itu bukan acak. Artinya yang random itu bisa secara acak. Acak itu apa sih? Acak itu berarti ya pelaksanaannya itu bebas, tidak terpengaruh oleh apa ya perbedaan begitu ya. Tapi yang jelas ini random sampling itu ditujukan untuk yang sifatnya itu acak seperti itu. Dan itu ada 5 macam di sini. Yang pertama acak sederhana atau simple random sampling. Ya, jadi acak sederhana. Kemudian ada acak sistematis, ada acak proporsional, ada acak bertingkat, kemudian ada cluster. Sedangkan yang non-random sampling, ada purposive sampling, snowball sampling, quota sampling, dan accidental sampling. Nanti kita lihat satu persatu. Dari yang pertama, teknik sampling yang random sampling ya. Random sampling probabilitas atau random sampling ini merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Nah, itu ya maksudnya teknik sampling random sampling ini adalah ya teknik sampling yang probabilitas. Artinya setiap orang atau setiap sampel nanti yang digunakan dalam populasi itu memiliki karakteristik yang sama. Ya, artinya nanti dia siapapun yang dipilih akan representatif gitu ya. Nah,
Dalam teknik semacam ini dapat dilakukan cara-caranya itu seperti ini. Yang pertama, untuk yang random sampling yang pertama ya, teknik sampling secara acak sederhana, simple random sampling. Ini adalah merupakan cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel. Ya, jadi populer. Caranya dengan apa? Undian saja. Karena semua dianggap sama, diundi. Kemudian setiap elemen dalam populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Satu hal yang penting adalah peneliti harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam populasi penelitian. Ya. Tinggal jumlahnya berapa, ya, makanya kemudian kita tentukan gitu ya. Sampling ini memiliki bias terkecil dalam generalisasi, artinya hampir sama begitu ya. Bias itu adalah simpangan ya. Simpangannya itu kecil gitu ya. Untuk yang simple random sampling atau sampling acak sederhana seperti itu. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk simple random sampling atau acak sederhana ini adalah ukuran populasi harus terhingga. Maksudnya besarnya populasi itu harus diketahui oleh peneliti. Populasi yang bersifat konseptual atau teoritis itu dapat dikategorikan pada populasi yang tidak terhingga. Kemudian juga populasi yang terlalu banyak juga termasuk populasi yang tak terhingga. Jadi syaratnya harus terhingga, artinya bisa diketahui ukurannya gitu ya, jumlah populasinya. Ya contohnya diketahui itu mahasiswa Universitas CIC, kan kita tahu jumlahnya, itu sebagai populasi. Atau bahkan penduduk kota Cirebon, atau mau penduduk Jawa Barat, atau penduduk Indonesia, itu bagaimanapun juga, meskipun besar, tetapi bisa diketahui. Jadi ukuran populasinya itu jelas bisa diukur, gitu ya. Itu maksudnya begitu, harus terhingga itu seperti itu. Kemudian yang B, anggota populasi harus homogen, tadi sama ya. Anggota populasi yang mempunyai karakteristik yang dianggap sama, atau pada umumnya sama, atau homogen gitu ya. Samplingnya itu dapat dilakukan dengan sampling acak. Jadi populasi yang anggotanya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sampelnya tidak dapat diambil dengan cara sampling acak. Jadi anggota populasinya harus homogen. Ya, contohnya tadi kalau mahasiswa Universitas CIC homogen tidak, ya, homogen dia sebagai mahasiswa jelas, gitu ya, sama-sama menjadi mahasiswa. Ya perbedaannya adalah laki-laki, perempuan, tapi kan tetap dia mahasiswa. Atau perbedaannya lagi semester 1, 2, 3 atau tahun masuknya, tapi tetap saja mereka itu mahasiswa yang masih bisa dianggap sama gitu ya. Itu artinya homogen gitu ya. Tapi kalau yang tidak homogen itu ya ada mahasiswa, ada murid SD barangkali seperti itu ya. Itu artinya udah berbeda, itu heterogen ya. Cara lain yang C, cara lain mengambil sampel secara acak ialah dengan menggunakan tabel bilangan acak. Ada berbagai tabel bilangan acak, salah satunya dapat dilihat di kalkulator ya, nanti bisa dilihat di kalkulator cara menentukan atau cara menggunakan tabel bilangan acak. Ya. Tapi yang penting di sini yang pertama syarat yang harus dipenuhi dengan acak sederhana itu populasinya jelas, bisa dihitung. Kemudian populasinya homogen. Ya. Kita lanjutkan cara menggunakan tabel bilangan acak. Ini seperti ini. Yang pertama,
semua anggota populasi diberi nomor urut. Artinya ya semuanya itu diberi nomor urut. Dari populasi misalkan ada 500, maka beri semua anggota populasi urut. Ya, ini mahasiswa CIC ada 500, misalkan begitu ya. Dari 500 itu kan mereka ada namanya. Kita kasih nomor urut 1 sampai 500. Ya. Kemudian misalnya jumlah sampel yang akan diambil dari 500 itu 75. Ya. Pilih secara acak atau baris atau kolom pada tabel bilangan random. Ya, misalkan dipilih baris kedua, kolom 0509 gitu ya, baris kolom 1014, kolom 2024, baris kelima kolom 2529 dan terusnya. Ya. Dari cara seperti ini nanti bisa terkumpul, diperoleh data siapa-siapa saja yang menjadi wakil atau sampel yang jumlahnya ada 75 orang tadi. Ya, oke, ini sekedar cara saja untuk mendapatkan. Nah, itu nomor-nomornya. Kita lanjutkan yang nomor 2, teknik sampling secara sistematis atau systematic sampling. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Setiap elemen populasi dipilih dengan satu jarak interval tiap ke n elemen. Dimulai secara random dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Nah, jarak interval misalnya ditentukan angka pembagi 5, 6, atau 10, atau yang dapat menggunakan dasar urutan abjad. Nah, syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tetapi bisa menimbulkan bias. Nah, oke. Yang jelas dari teknik sampling secara sistematis ini artinya memang kalau tadi ya kita sudah tentukan dari mahasiswa CIC 500 kita kasih nomor, yang akan kita ambil itu nomor-nomor tertentu yang sudah jelas jaraknya. Misalkan setiap 10 atau setiap kelipatan 10, misalkan berarti nomor 10, nomor 20, nomor 30, 40, 50, dan seterusnya. Sampai akhirnya diperoleh nilai yang diharapkan. Nah, itu artinya kan secara sistematis cara mengambil. Ya, seperti itu, ini nanti bisa dibaca lebih jauh di filenya. Urutan-urutan dalam mengambil. Selanjutnya wakilnya itu menggunakan interval yang ada begitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, teknik sampling secara acak proporsional. Nah, ini proporsional itu terdiri atau terjadi jika populasi terdiri dari subpopulasi. Artinya berstrata atau bertingkat-tingkat. Nah, subpopulasi sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi. Boleh saja kalau contohnya tadi mahasiswa Universitas CIC, ada kelompok semester 6 sekarang. Ada kelompok semester 4, ada kelompok semester 2. Nah, itu kan ada stratanya gitu ya. Nah, adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Ya, ada beberapa hitungan gitu ya. Oke, lanjutnya yang keempat adalah teknik sampling secara acak bertingkat atau stratified sampling. Kadang ada yang menyebut memang sebenarnya adalah stratified random sampling. Ini dengan syarat bila subpopulasinya sifatnya bertingkat, seperti tadi, dan cara pengambilan sampel
sama seperti pada teknik sampling secara proporsional. Digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Ya, selanjutnya dari sampel-sampel strata dipilih sampelnya secara random sesuai proporsinya. Maaf Pak ya. Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya di sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Atau responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Keadaan populasi yang heterogen ini tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random, karena hasilnya mungkin bisa kelompoknya terlalu banyak yang dipilih menjadi sampel. Jadi gini, misalkan contohnya itu ada dalam suatu organisasi, nanti Anda misalkan meneliti sebuah organisasi, perusahaan misalkan, perusahaan itu memiliki berapa? Memiliki banyak karyawan. Tapi dari banyak karyawan itu coba kita bagi gitu ya. Ada karyawan di bidang manajerial, ada berapa manajerial? Oh ada 10 misalkan begitu ya. Kemudian karyawan di administratif ada 20. Kemudian karyawan di tingkat operasional yang menjalankan usaha itu ada berapa? Oh itu ada 300 misalkan begitu. Nah sampel yang harus diambil itu nanti sesuai proporsinya gitu ya. Yang manajemen tadi, yang manajerial tadi yang ada 10, diwakili oleh berapa orang. Kemudian yang jumlahnya di bawahnya itu adalah yang karyawan administratif, 20, diambil berapa. Nah itu tinggal nanti perbandingan. Sampai ke yang karyawan operasional, yang 300 tadi. Perbandingan harus proporsional, artinya bukan berarti, oh 10 ambil semua, administrasi ambil semua, gitu ya. Terus yang operasional, nah baru dipilih. Nah itu, ini tidak proporsional, gitu ya artinya. Oke, kita lanjutkan. Cara pengambilan sampel pertama, nah ini uraiannya ya. Nanti ada hitung-hitungannya seperti ini. Akan saya susulkan gitu ya. Mungkin dalam biasanya dalam ujian atau dalam kuis, nanti saya buatkan suatu kuis yang Anda menghitung proporsi yang harus dimasukkan di situ berapa. Nah ini contohnya seperti ini. Populasinya ada 900 orang. Kemudian dibagi menjadi 3. Golongan 2, golongan 3, golongan 4. Gitu ya. Kebetulan ini sama. 300 orang, 300 orang, 300 orang. Nah, tinggal pilih secara acak. Untuk 300 orang yang pertama tadi, golongan 2, 90 orang. Golongan 3, 300 orang, 90 orang. Dan golongan 4, 300 orang, tinggal ambil 90 orang. Artinya ini mudah begitu ya, karena jumlahnya seragam. Tapi kalau jumlahnya berbeda-beda, seperti tadi yang strata atas manajerial, kemudian administratif dan operasional berbeda-beda, nah itu butuh suatu perhitungan tertentu ya. Kemudian yang kelima, teknik sampling secara klaster atau cluster sampling. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian. Karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling. Ya.
ingat ya, ini klaster ya. Karakteristik yang diteliti dari populasinya ini yang dijadikan subjek penelitian tersebar di wilayah yang amat luas. Jadi ini peneliti harus menentukan sampel wilayah. Sampel wilayah itulah yang disebut dengan kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Nah, kemudian dalam teknik sampling secara klaster, elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam klaster atau kelompok tertentu. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya, artinya satu kelompok ini sama dalam kelompoknya dan heterogenitas beda ya, dan homogenitas antar kelompok. Teknik klaster sering digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas. Ya, artinya kita tinggal membedakan sebenarnya dalam teknik klaster ini mana yang homogen, mana yang heterogen. Mungkin bisa disampingkan yang heterogennya itu bisa dikesampingkan dulu, kita cari yang dalam suatu klaster yang homogen, gitu ya. Sampling ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hal ketepatan serta tidak umum. Nah, yang B, non-random sampling. Non-random sampling ya. Jadi dari non-random sampling ini yang pertama tentang purposive sampling atau judgmental sampling. Penarikan sampel secara purposif merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan untuk memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Ya. Ini purposif ya. Pelaksanaan pengambilan sampel yang menggunakan teknik ini, mula-mula peneliti harus mengidentifikasi semua karakteristik populasi. Karakteristik populasi yang ada diidentifikasi, maupun dengan cara lain yang mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan populasi. Artinya, kita harus paham dulu, sampel ini karakteristik dalam populasinya harus diketahui terlebih dahulu. Setelah itu, barulah peneliti menetapkan berdasarkan pertimbangannya sebagian dari anggota populasi menjadi sampel penelitian. Jadi teknik pengambilan sampel ini dengan purposive sampling berdasarkan pada pertimbangan pribadi peneliti. Artinya judgmental sampling itu ya berarti. Karena judgmental sampling makanya dasarnya adalah pertimbangan secara pribadi peneliti. Ya, oke, yang kedua, yang non-random sampling yang kedua adalah snowball sampling. Bola salju, ya kita tahu ada efek bola salju. Nah, penarikan sampel secara bola salju itu prosesnya begini. Proses pengambilan sampel dengan cara sambung menyambung informasi dari unit satu dengan unit lain sehingga menjadi satu kesatuan yang banyak. Penarikan sampel pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Ya. Kemudian sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama. Misalkan kita ambil satu sampel yang di suatu daerah. Kita sedang meneliti tentang mahasiswa yang aktif dalam kegiatan sebagai relawan di pandemi COVID-19 ini. Nah, kita hubungi satu, ada relawan satu, tapi kita kan nggak tahu relawan yang lain itu mana. Makanya ketika kita menanya ke relawan satu yang kita ketahui, Anda punya teman siapa sebagai relawan ini yang bisa juga saya jadikan sebagai sampel atau sebagai responden. Nah,
Kemudian dia ngasih 2 misalkan atau 3 orang, kita datangi yang 3 orang tadi. Masing-masing yang 3 orang itu juga ngasih informasi 3 orang yang lain. Yang 3 orang, nah, akhirnya lama-lama menjadi banyak. Itulah efek bola salju. Gitu ya, snowball sampling. Kemudian dan dari non-random sampling yang ketiga adalah kuota sampling. Penarikan sampel secara jatah. Kita tahu kuota itu jatah. Teknik sampling ini dilakukan dengan cara pertama-tama menetapkan berapa besarnya jumlah sampel yang diperlukan. Kita tetapkan dulu, misalkan seperti tadi, 50 atau 75. Nah, biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah jumlah atau subjek yang mudah ditemui, sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Artinya memang dari sini kita harus tahu yang akan kita jadikan sebagai sampel itu yang mudah ditemui saja, ya, sehingga tidak menyulitkan. Kemudian menetapkan banyaknya jatah atau kuota atau kuantum. Maka jatah atau kuota itulah yang dijadikan dasar untuk mengambil unit sampel yang diperlukan. Anggota populasi manapun yang akan diambil tidak menjadi masalah, yang penting jumlah kuotanya sudah ditetapkan dapat dipenuhi. Misalkan kita meneliti kebiasaan merokok mahasiswa, misalkan begitu ya. Kebiasaan merokok mahasiswa. Apakah kita tahu jumlah mahasiswa yang merokok di suatu kampus? Itu susah diketahui. Nah, untuk penelitian yang seperti itulah kita menggunakan kuota sampling. Artinya, setiap kita menemui orang yang merokok, nah itulah kemudian kita tanya, dia sebagai sampel. Dan seterusnya ya. Accidental sampling atau convenient sampling yang keempat. Ya. Metode yang proses pengambilan sampelnya cukup dengan mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui oleh observer di lapangan sesuai kebutuhan studi. Dalam penelitian bisa saja terjadi atau diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek yang tersedia bagi peneliti saat pengumpulan. Ini sampling yang macam ini atau semacam ini ditujukan untuk yang mungkin untuk kasus yang agak tidak lazim, artinya ya tadi kalau yang merokok kan masih bisa begitu ya. Tapi misalkan mahasiswa perempuan yang merokok, nah ini susah. Makanya ketika kita menemukan ada mahasiswa perempuan yang merokok, nah itulah menjadi sampel. Kita jalan lagi, cari lagi, menemukan lagi, seperti itu. Ya, oke. Sementara mungkin memang sampai di sini dulu gitu ya. Kita nanti akan lanjutkan dengan penetapan jumlah sampel. Hanya saja itu nanti akan saya buatkan secara terpisah. Karena ada hitung-hitungannya, ada rumus untuk menetapkan jumlah sampel. Sehingga kalau dengan cara yang seperti ini, kurang begitu mudah cara untuk menyampaikannya. Ya, oke, saya rasa begitu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham. Sekali lagi kalau tidak paham, tolong nanti ke grup ya. Kita bahas di grup. Nanti ada tugas untuk, ya memang tugasnya juga ada hitung-hitungannya. Tapi nggak apa-apa, itu saya rasa mudah. Oke, saya rasa begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.